ada. Semoga perjalanan antum menuju ke tempat ini dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga apa yang antum usahakan ini dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriring salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga kepada umatnya yang selalu senantiasa istiqomah di bawah naungan sunnah-sunnah beliau. Para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, insyaallah pada pagi hari ini kita memiliki acara yang spesial dengan topik pembahasan yang sangat menarik dan perlu diketahui oleh setiap kaum muslimin. Kita akan membahas hal yang berkenaan dengan menumbuhkan kepekaan sosial dan juga solidaritas dalam medan dakwah. Dan yang mana alhamdulillah yang akan menjadi pemateri atau pembicara pada pagi hari ini guru kita semua yang telah hadir bersama kita di tengah-tengah kita. Yang pertama ada Al-Ustadz Fadlan Fahamsyah hafizahullah taala. Bagaimana kabarnya hari ini, Ustaz? Tentunya Ustadz Fadlan untuk kita Thalib Jami'ah Ali bin Abi Thalib sudah tidak asing lagi ya, karena beliau akrab dengan kita semua, sering bertemu dan lain sebagainya, entah itu di kelas maupun di luar kelas. Semoga Allah menjaga beliau dan keluarga beliau. Kemudian pemateri kedua ada Al-Ustadz guru kita Al-Ustadz Abul Aswad Al-Bayati hafizahullahu taala. Perlu diketahui bahwasanya Al-Ustadz telah melakukan perjalanan safar yang lumayan jauh dari Jawa Tengah ke Surabaya ya, untuk berbagi ilmu dan pengalaman kepada kita semua. Maka kami harapkan antum sekalian ya serius ya menyimak dengan seksama apa yang akan disampaikan oleh kedua guru kita yang ada di depan ini. Bagaimana Ustadz kabarnya? Nah, sebelum kita mulai para jamaah, mungkin ada beberapa poin yang perlu kita sampaikan berkenaan dengan tata tertib ataupun hal-hal yang perlu diperhatikan selama kajian berlangsung. Yang pertama, hendaknya para peserta maupun jamaah sekalian memperhatikan adab-adab dalam menuntut ilmu selama acara talk show ini berlangsung. Kemudian yang kedua, hendaknya para penuntut ilmu maupun para jamaah mempersiapkan alat tulisnya guna untuk mencatat faidah-faidah yang disampaikan oleh guru-guru kita nantinya. Kemudian poin berikutnya disampaikan kepada para jamaah untuk menjaga kebersihan lingkungan Masjid Darul Hijrah dengan tidak membuang sampah secara sembarangan, akan tetapi membuang sampah di tempat-tempat yang telah disediakan oleh rekan-rekan panitia berada di setiap sudut-sudut tangga masjid. Kemudian yang terakhir perlu diketahui bahwasanya acara ini juga dapat disaksikan secara live di IG maupun YouTube St. Ali bin Abi Thalib, BEM St. Ali bin Abi Thalib. Kemudian bisa disaksikan pula di dalam siaran Al-Iman TV, kemudian dalam siaran channel YouTube Al-Ustadz Fadlan Fahamsah Official selaku channel resmi dari Ustadz Fadlan, dan juga channel Ngangsu Kauruh Ustadz ya. Nah, kemudian yang terakhir bisa pula disaksikan secara relay oleh di Surabaya Mengaji. Nah, tanpa memperpanjang kalam lagi, kelihatannya antum sudah tidak sabar mendengarkan nasihat-nasihat dari guru-guru kita. Kita mulai yang pertama ke Ustadz Fadlan dulu Ustadz ya. Kita mulai materinya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Kita akan berbicara mengenai menumbuhkan kepekaan sosial dan juga solidaritas dalam medan dakwah Ustadz. Sebelum kita jauh berbicara mengenai tema hari ini Ustadz, mungkin bisa diberi penjelasan dulu kepada kami semua Ustadz, pengertian terkait dengan dakwah itu sendiri, bagaimana kedudukannya dalam Islam, dan kepada siapa sebenarnya dakwah itu diwajibkan Ustadz, kewajiban berdakwah Ustadz. Nah, Waalaikumsalam Ustadz. Kalau ngasih pertanyaan jangan repot-repot loh ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Belum saya jawab, saya aturkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaduna Ustadz Abul Aswad. Beliau sangat cocok sekali dengan tema yang kita bahas hari ini.
Karena kita tahu kegiatan beliau Masya Allah di tengah-tengah masyarakat luar biasa. Beliau punya tim yang solid, Brigas kalau nggak salah namanya. Nggih. Sangat cocok sekali dengan tema yang akan dibahas. Jadi nanti kalau pertanyaan yang sulit-sulit kasihkan beliau aja ya. Beliau sudah praktisi ya. Alhamdulillah kita hari ini sangat bergembira, berbahagia kedatangan beliau. Beliau adalah keluarga kita. Jadi beliau alumni dari Ma'had Ali Al-Irsyad sebelum berubah menjadi Stai Ali. Jadi beliau ini adalah minna wa ilaina. Ya, beliau adalah bagian dari keluarga besar Rumah Stai Ali bin Abi Thalib Surabaya. Jazakumullah khairan ala hudurikum ya ustadana. Taib, mengenai apa sih dakwah itu? Sebelum nanti dibahas panjang lebar bagaimana solidaritas dan kepekaan sosial dalam berdakwah dan seterusnya, kita harus tahu dulu apa itu dakwah. Dakwah diambil dari akar kata bahasa Arab, antum sudah paham insyaallah, dari kata da'a yad'u. Artinya apa? Da'a yad'u artinya apa? Mengajak, menyeru, memanggil. Dari segi bahasa kita tahu bahwa di situ berarti dakwah itu butuh sesuatu yang sifatnya persuasif, mengajak. Gimana caranya agar orang itu tertarik? Bagaimana orang itu mau mendekat? Makanya dakwah diambil dari kata da'a yad'u. Berarti di situ ada sisi-sisi persuasif. Kita berusaha bagaimana caranya agar orang itu tertarik dengan Islam, ilallah, dengan cara sebaik mungkin. Ya, ud'u ila sabili rabbika. Dakwah itu apa sih? Memanggil manusia, mengajak manusia, merayu manusia untuk kemana? Ila sabili rabbika. Ke jalan Tuhanmu. Bukan ila nafsi, ila hisbi, ila jamiati, ila muassasati, ila apa? Jam'iyati, la. Tapi yang dinamakan dakwah itu ila sabilillah. Mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah dakwah secara umum begitu ya. Mengajak manusia untuk mau ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dakwah ini memiliki banyak keutamaan dan kedudukannya sangat tinggi di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Kalian adalah manusia terbaik, umat terbaik yang pernah Allah keluarkan di muka bumi ini. Ketika ayat ini turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud kalian di ayat ini siapa? Rasul dapat wahyu dari langit. Bunyinya kuntum khaira ummatin. Kalian adalah umat terbaik. Pada waktu itu umat terbaik yang ada di zaman Nabi siapa? Para sahabat. Nah, kita selalu begitu, oh sahabat terbaik, sahabat terbaik. Tapi di situ ada sifatnya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Apa sifat mereka? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Itu syarat kalau mau menjadi generasi yang unggul, yang menonjol, yang terbaik. Jangan lupa di situ ada sifat yang harus kita miliki, yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini kalau ingin jadi manusia terbaik, unggul, terdepan di antara umat-umat, ya harus dakwah. Kita kasih tahu ya. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, itu bangsa Arab ada di antara dua imperium besar. Di timur ada Persia, di barat ada Romawi.
Ini imperium, dua-duanya ini selalu berebut kekuasaan. Romawi melebarkan wilayahnya yang sangat luas sampai ke Afrika Utara, bahkan sampai ke Ethiopia, Habasyah. Tahu? Itu kan masih persemakmuran apa? Romawi Raya, kewede wilayahnya. Begitu juga dengan Persia, punya imperium yang besar. Tapi pada waktu itu dua imperium ini tidak memperhitungkan bangsa Arab. Karena bangsa Arab itu dianggap bodoh, dianggap terbelakang, ya. Mereka penggembala, nggak punya peradaban yang tinggi, hanya sukuisme, orang yang nggak beradab, nggak diperhitungkan. Ketika mata dunia tidak memperhitungkan bangsa Arab, disitulah Allah utus siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan Nabi untuk mengentas bangsa Arab yang asli ini bodoh, nggak diperhitungkan, menjadi umat yang nanti menyingkirkan dua imperium besar ini? Dilakukan Nabi adalah dakwah. Sulit, dilempari batu, dituduh majnun, dituduh kadzab. Padahal sebelumnya Nabi itu adalah manusia yang paling disenangi oleh orang Mekah. Orang Mekah nih kalau ditanya siapakah manusia terbaik di kota Mekah, teramanah, tidak ada dua orang berselisih, sepakat Muhammad yang terbaik sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika dakwah tuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilempari batu, dicemooh, dilempari kotoran, terusir dari kampung halamannya, tetap mendakwakan tauhid, Nah ini kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf. Dan sebaik-baik ma'ruf adalah tauhid. Wa tanhauna 'anil munkar, dan munkar yang paling munkar adalah syirik. Gak berlangsung lama tuh. Rasulullah wafat, diganti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu cuma beberapa tahun aja, ringan sedikit sekali. Terus diganti Umar bin Khattab, Persia tumbang. Dan Romawi dilululantakkan sama Umar bin Khattab sampai mereka lari ke Konstantinopel. Karena apa? Dakwah. Karena dakwah. Jadi umat yang unggul. Kunna ra'sal umam. Dulu kita ini kepalanya bangsa-bangsa. Kalau sudah pasukan Islam berjalan, gemeteran orang kafir. Kunna dulu. Walakin al-yawm nahnu zailal umam. Dailul umam. Kita sekarang adalah apa? Ekornya bangsa-bangsa. Karena hilang dakwah ini. Gak seperti dulu di masa awal-awal. Inilah dakwah. Menjadi umat yang unggul, yang terbaik. Harus dakwah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah." Dan siapa yang lebih bagus omongannya melebihi orang yang berdakwah kepada Allah. Dan syarat orang itu bahagia, syarat orang itu menang, suatu kaum itu akan dimenangkan Allah, bahagia, harus amar ma'ruf nahi munkar. Wal takum minkum ummatin, gimana? Wal takum minkum ummatun, terus yad'una ilal khair, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul apa? Muflih. Mereka adalah orang-orang yang muflih, beruntung, sukses. Syaratnya harus mau amar ma'ruf nahi munkar, mau berdakwah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Seandainya Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada seseorang melalui tanganmu, itu lebih baik daripada engkau memiliki apa? Unta merah. Dakwah. Dulu para sahabat pikirannya itu bagaimana mengembangkan Islam. Nah, itu harus ada di pundak-pundak antum. Jadi begini, dulu zaman Bani Israel, itu kalau ada Rasul diutus Allah, terus Rasulnya itu wafat, maka yang melanjutkan estafet kerasulan itu adalah siapa? Para nabi. Jadi dulu di zamannya Nabi Musa, zamannya
Rasul-rasul dari Bani Israel kalau diwafatkan Allah, setelah itu Allah utus nabi. Nabi-nabi setelahnya. Nah, nabi-nabi ini tidak membawa syariat baru, tapi menguatkan hukum Taurat. Nah, Rasulullah SAW ketika diwafatkan oleh Allah, ada nabi enggak setelahnya? Tidak ada. Maka peran kenabian di Bani Israel sekarang dipegang ya oleh ulama di umat Islam. Ulama di Islam itu seperti para anbiya di zaman Bani Israel. Makanya tugas dakwah itu penting, kita sedang melanjutkan estafet kenabian. Nabi sudah tidak ada, tapi perjuangannya diemban oleh para ahli ilmu, para juru dakwah, ya antum-antum ini semuanya yang nanti akan mengemban risalah dakwah ini. Itu ya, jadi harus semangat dalam berdakwah. Terus apa tadi pertanyaan? Sudah gitu? Kepada siapa saja dakwah ini? Kepada siapa saja. Ya. Tapi kalau pertanyaannya skala prioritas, ya tentu. Wa andir ashiratakal akrobin. Dan berikanlah peringatan kepada keluarga dekatmu. Makanya Rasulullah SAW ketika Nubbi'a bi'ikra, dijadikan Nabi melalui surat apa? Iqra wa ursila bil muddatsir, dan dijadikan Rasul dengan surat Al-Muddatsir. Terus turun ayat wa andir ashiratakal akrobin. Rasulullah mengumpulkan paman-pamannya. Jadi kalau misalnya kepada siapa kita berdakwah, ya kepada semua orang. Tapi kalau skala prioritasnya siapa? Ya keluarga dulu. Makanya antum lihat siapa orang yang pertama kali masuk Islam. Jawabannya adalah orang yang ada di ring satunya Nabi. Betul enggak? Ada di ring satunya Nabi. Satu, yang masuk Islam dari kalangan wanita adalah siapa? Zaujatu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Di antara yang masuk Islam adalah anak kecil yang ada di rumah Nabi. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali itu sejak kecil di rumah Nabi. Karena Rasulullah SAW itu ya, waktu umur 8 tahun ditinggal wafat kakeknya, maka Rasulullah SAW diasuh oleh pamannya, yaitu Abdul Muttalib. Ketika Rasulullah SAW sudah dewasa, sudah ekonomi mapan, maka Rasulullah SAW ingin balas budi kepada pamannya, karena pamannya itu bukan orang kaya. Siapa namanya? Abu Thalib. Maka Ali sejak kecil itu dirawat oleh Rasulullah di rumahnya. Makanya kepada siapa kita berdakwah? Yang pertama kali ya orang yang di sekitar kita. Nah, Ali bocah kecil yang pertama kali masuk Islam. Terus yang pertama kali masuk Islam dari bangsa budak siapa? Zaid ibn Harithah, orang yang ada di lingkaran satu Rasulullah SAW. Dan orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Semua adalah orang-orang terdekat. Makanya Rasulullah SAW itu semangat mendakwai keluarganya. Ketika Rasulullah SAW melihat paman yang dicintainya hampir wafat, ini paman luar biasa jasanya kepada Nabi. Ketika lihat pamannya sakaratul maut, hampir mati, Rasulullah datang dan Rasulullah berkata kepada Abu Thalib, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah yaumal qiyamah. Paman, ucapkan la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah yaumal qiyamah, sebuah kalimat yang kalau kamu mengucapkannya paman, aku akan menolongmu berhujjah di hadapan Allah untuk menyelamatkan diri. Saking semangatnya Rasulullah SAW kepada keluarga. Ketika Rasulullah naik Bukit Sofa, dipanggil seluruh suku Quraisy itu. Ya Bani Fulan, ya Bani Fulan, wahai Fatimah, mintalah hartaku sesuka hatimu, tapi selamatkan dirimu dari api neraka. Wahai Sofia, bibi Rasulullah, mintalah hartaku sesukamu, tapi di akhirat aku gak bisa menolong dirimu. Wahai Abbas, dipanggil satu-satu keluarga Nabi diantaranya. Jadi keluarga dulu. Dan semua manusia, tetangga kita, kemudian orang yang ada di sekitar kita. Jadi siapa orang kafir pun kita dakwai. Ya dengan cara yang baik. Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Al hikmah yakni wad'u syai' fi mahallihi. Waktunya keras, tegas ya harus tegas. Waktunya santun ya harus santun. Wallahu a'lam bishawab.
Jadi seperti itu. Barakallahu fikum Ustaz atas penjelasannya terkait dengan apa itu dakwah Ustaz. Mungkin melanjutkan dari penyampaian Ustaz tadi Ustaz. Kan kita sudah tahu Ustaz, kita itu berdakwahnya kepada setiap orang Ustaz. Yang jadi pertanyaan sekarang, siapa saja Ustaz yang boleh berdakwah itu Ustaz? Saya lagi yang Nah Ustaz, ini dituntaskan habis ini baru dia. beneran tuh. Tayyib. Jadi saya lagi. Nah Ustaz, barakallahu fikum. Ngapunten Ustaz. Arek kok ngene iki ya apa iki? Barakallahu fiik. Siapa saja yang boleh berdakwah? Ya, berdakwah itu kan menyampaikan sesuatu yang harus ada dasarnya ya. Maka nggak bisa semua orang harus mengambil bagian ini. Makanya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab di kitab yang antum pelajari itu kan, Sulus Salasa itu, beliau mengatakan, "I'lam rahimakallah." Gimana? Tulis terusannya. "I'lam rahimakallah" terus. Arba masail. Apa saja yang pertama? Al-ilmu. Berarti siapa yang boleh berdakwah? Yang ngerti apa yang akan ia dakwakan. Syaratnya harus berilmu. Al-ilmu qoblal qauli wal amal. Ilmu harus didahulukan sebelum perbuatan dan perkataan. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan aslu kulli khair huwal ilmu wal adlu. Pondasi, sumber segala kebaikan itu ilmu dan keadilan. Ilmu supaya tidak tersesat, adil supaya tidak berbuat dolim. Jadi seluruh kebaikan itu asal muasalnya dari ilmu dan keadilan. Wa aslu kulli syarr, dan pondasi dari seluruh kejelekan huwal jahlu, kebodohan. Wadzulmu, dan kedzaliman. Jadi kalau kita ingin merubah sesuatu menjadi lebih baik, maka kita harus punya ilmu dulu. Makanya diletakkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab di pertama al-ilm. Dan ilmu dalam dakwah itu mencakup 3 hal. Ilmu dalam dakwah itu mencakup 3 hal. Yang pertama, mengilmui apa yang Anda dakwakan. Kontennya itu harus benar-benar diilmui. Jangan menyampaikan sesuatu yang kita sendiri ragu-ragu. Sama dengan menampakkan kebodohan di depan masyarakat. Antum kalau ditunjuk jadi khotib, ditunjuk untuk ngisi kajian di kampung-kampung, pelajari sedetil mungkin. Jangan menampakkan kebodohan antum di depan masyarakat. Antum adalah kaum terpelajar. Benar-benar diilmui. Ya, ilmu dalam dakwah mencakup berapa hal tadi? Tadi saya katakan berapa? Yang pertama, ilmu tentang apa yang Anda sampaikan. Yang kedua, ilmu tentang ahwal al-mad'uin. Ilmu tentang kondisi orang yang akan Anda dakwai. Ini masyarakat ini, sosio masyarakatnya bagaimana? Petani, apa pengusaha, apa nelayan, bagaimana kebudayaannya, bahasanya apa, mereka ini lebih cocok pakai yang bagaimana. Itu nomor 2, al-ilmu bi ahwalil mad'uin. Dan yang nomor 3, al-ilmu bi thariqatid dakwah, ilmu tentang metode dalam berdakwah. Dan itu di antara faedah dari hadis Mu'ad bin Jabal. Rasulullah sebelum mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri mana? Yaman. Rasulullah berkata, "Ya Mu'ad, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab." Hei Mu'ad, kamu ini akan saya berangkatkan ke negeri Yaman. Di sana itu penduduknya adalah ahli kitab. Ini berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ke Mu'ad, ente kalau mau berdakwah harus tahu kondisi orang yang engkau dakwai. Ilmu tentang orang yang engkau dakwai. Jadi itu diajarkan Nabi ke Mu'ad tuh.
Kalau antum mau berdakwah harus tahu orangnya kayak gimana. Kalau kita nanti mahasiswa yang Kukerta, kita kirim ke daerah Tengger atau daerah Malang Selatan, harus memapping dulu istilahnya. Bagaimana masyarakat situ, pekerjaannya bagaimana, ekonominya bagaimana, keagamaannya bagaimana. Supaya tahu betul. Dan nanti kita akan ngerti pakai metode mana kita berdakwah. Terus Nabi juga mengatakan, "Falyakun awal ma tad'uuhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah." Hei Mu'ad, nanti kalau kamu sudah sampai di kota di negeri Yaman, maka pertama kali yang kamu dakwakan adalah apa? La ilaha illallah. Kan gitu kan? Berarti satu, Rasulullah ngajari ke Mu'ad, seorang da'i harus tahu kondisi umat yang akan didakwai. Satu. Yang kedua, Nabi ngajari ilmu tentang apa yang akan disampaikan. Paham ya? Nanti harus nyampe ini, kamu harus paham tauhid begini. Yang nomor tiga, Rasulullah ngajari metodenya. Metodenya adalah tadarruj, tauhid dulu. Tauhidnya bener, baru ajari apa? Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu bener, ajari apa? Kan gitu hadis Mu'ad bin Jabal. Nah di situ bisa ditarik kesimpulan hadis Mu'ad bin Jabal ini mengajarkan kepada kita bahwa orang berdakwah itu butuh ilmu. Dan ilmu dari berapa segi tadi? 3 segi. Ilmu tentang konten yang akan kita dakwahkan kepada mereka, materi yang akan kita pahami. Yang kedua, ilmu tentang orang yang akan kita dakwai, keadaannya bagaimana. Kemudian yang nomor 3, ilmu tentang thoriqoh, metode apa yang tepat yang akan kita sampaikan ke mereka. Itu ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bukan berarti kemudian orang itu harus bisa membaca Sahih Bukhari baru bisa berdakwah. Enggak begitu juga maksudnya itu. Tetapi apa yang dia ilmui yaitu yang didakwakan ala qadri al-mustata', sesuai dengan apa yang ia mampu. Dia dengarkan kajian Ustadz, kalau makan, Ustadznya bilang kalau makan harus tangan kanan. Dia pulang ke rumahnya, dia lihat anaknya atau cucunya makan tangan kiri. Kemudian dia berkata kepada cucunya, "Ya hulam." Oh, gak bisa bahasa Arab ya. "Ya hulam samillah," misalnya. Itu juga dakwah, tetapi sebatas yang ia mampui. Jangan menampilkan lebih dari apa yang tidak Anda mampu, tidak boleh. Nah, itu ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi pada dasarnya dakwah harus ilmu. Karena dakwah tanpa ilmu itu lebih merusak daripada memperbaiki. Dan penting ya, penting. Jadi orang soleh itu nggak ada yang memusuhi. Ini sebelum dilanjut ke pertanyaan lain. Jadi orang soleh itu nggak ada yang memusuhi. Nabi itu jadi orang soleh 40 tahun, nggak ada yang musuhi. Ya benda, jujur, akhlaknya baik, nggak ada yang musuhi. Lah orang soleh, sholat malam, puasa sunnah, nggak ada yang musuhi. Ente dimusuhi kalau ente bermetamorfosis dari tidak sekedar soleh menjadi di atas soleh, yaitu muslih. Kalau soleh dari akar kata soluha, li nafsihi huwa yusolli yasum, kan itu kan. Tapi kalau aslaha yuslihu, yani yaj'al ghairahu solihan, siap-siaplah Anda dimusuhi. Rasulullah SAW diberi kesolehan selama 40 tahun, tidak ada orang yang memusuhi Nabi. Tapi ketika Rasulullah SAW berubah status dari tidak sekedar soleh lagi, tapi apa nomor 2 tadi? Muslih. Baru siap-siap Rasulullah dituduh yang aneh-aneh. Begitu juga dengan antum. Kalau sekedar soleh li nafsi, selesai, gak ada masalah. Tapi masalahnya kita itu harus lebih dari itu. Yaitu apa tadi? Muslih. Sama nanti kalau antum cari istri juga, jangan yang sekedar solihah. Karena istrinya da'i itu harus tahan banting. Istrinya Ustadz Abdul Aswad ini ketinggalan nih. Kelihatannya sering ditinggal sama beliau ini. Antum nanti kalau cari istri, kok jadi bahas istri ini? Biasanya seru dibahas istri. Istri itu enggak sekedar solihah. Istrinya da'i itu enggak sekedar solihah. Istrinya pengusaha, tidak apa-apalah solihah gitu. Kalau istrinya da'i harus muslihah. Paham? Nek solihah
ya Masya Allah puasa, Senin Kamis, baca Quran. Tapi lebih dari itu, harus musliha, ikut bagaimana caranya agar bisa memperbaiki umat. Rela suaminya terjun di dunia dakwah, rela waktunya berkurang. Rela dia harus menyiapkan generasi berikutnya, memperbaiki generasi berikutnya. Jadi seperti itu. Jangan sekedar soleha, tapi apa? Musliha. Lah antum juga gitu, jangan sekedar soleh, tapi juga harus muslih. Ada yang namanya muslih di sini. Masya Allah. Gitu. Wallahu a'lam. Gitu ya. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Sangat jelas ya. Ini kemudian pertanyaan kedua untuk Ustadz Abdul Aswad, izin ya Ustadz. Ustadz Abdul Aswad, assalamualaikum. Tadi kita sudah sama-sama mendengar apa itu dakwah ya. Dakwah ya, kalau kita ingin menjadi umat yang terbaik harus berdakwah ya harus memiliki ilmu dan lain sebagainya. Tapi Ustadz, gimana kita mau berdakwah Ustadz kalau sedangkan kita sendiri pun nggak peka terhadap lingkungan kita Ustadz. Jadi kembali lagi ke judul tadi Ustadz. Bagaimana cara menumbuhkan kepekaan sosial itu Ustaz? Terkait dengan fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita. Terus kemudian setelah nanti kita sudah peka, sudah berdakwah, gimana supaya bisa solid Ustaz dalam berdakwah itu antara kita sesama muslim Ustaz? Nah, Waalaikumsalam Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man ittaba'a hudah ila yaumin alqa amma ba'du. Saya minta izin ke Ustaz Fadlan ya untuk sekedar bercerita hal yang berkaitan dengan tema pada kesempatan pagi ini, yaitu tentang menumbuhkan solidaritas di dalam dakwah. Bagaimana kita mau berdakwah jika kita tidak memiliki empati kepada orang lain? Sedangkan dakwah itu ada misi penting, yaitu menyelamatkan manusia dari jurang kesyirikan dan kebid'ahan. Sebagaimana dikatakan Ustaz Fadlan tadi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga mengatakan di dalam Al-Usulul Thalathah, wa a'zamu ma amarallahu bihi tauhid wa a'zamu ma naha anhu syirku. Hal terbesar yang Allah perintahkan kepada kita adalah tauhid. Dan hal terbesar yang Allah larang dari kita adalah kesyirikan. Jadi harus ada perasaan di dalam hati kita menyelamatkan orang lain, terlebih-lebih keluarga kita. Ada banyak penuntut ilmu, dia mendakwahi orang lain, tapi orang tuanya masih melakukan kesyirikan dan tidak ada kepekaan sama sekali. Orang tuanya masih memakan harta riba, tidak ada kepekaan sama sekali. Padahal kita sama-sama tahu dosa riba itu yang paling kecil seperti anak menzinahi ibunya. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kenapa kita membiarkan orang tua kita? Kenapa kita membiarkan orang tua kita berkubang di dalam kesyirikan dan kita menganggap itu satu hal yang biasa? Berarti ada hal yang harus dibangun di dalam diri kita. Itu semangat untuk menyelamatkan keluarga kita dan orang lain. Orang-orang yang ada di sekitar kita. Akan tetapi kebenaran itu, sebagaimana tadi katakan Ustaz Fadlan ya, dia berat. Seorang itu tatkala menjadi orang soleh tidak punya musuh. Tapi ketika ia menjadi seorang yang muslih, ingin menyelamatkan orang lain, membuat orang lain jadi soleh, membuat ahli syirik menjadi seorang muwahhid, membuat ahli bid'ah menjadi seorang sunni, seorang pengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebenaran yang dia angkat itu berat. Al-haqqu thaqilun 'ala nafsi. Kebenaran itu berat bagi jiwa. Maka jangan diperberat lagi kebenaran itu dengan ketiadaan empati dari diri kita ke orang lain. Kalau kita ingin kebenaran yang kita usung diterima oleh orang lain, ya kita harus menghiasi diri dengan akhlak. Tauhid itu merupakan intisari ajaran para nabi dan rasul. Seorang yang berdakwah tidak memiliki kepedulian terhadap tauhid, dia sudah menyimpang dari jalan nabi dan rasul. Tetapi bukan niat dari dakwah itu ingin cari musuh, enggak. Meminimalisir musuh. Dakwah tauhid tetap disuarakan, dakwah sunnah tetap disuarakan. Di saat yang sama kita harus memperbaiki diri kita. Itu membangun empati, suka menolong kepada orang lain.
Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, saya ada pengalaman nyata yang sering saya ceritakan ya. Ceritanya sepulang dari daurah Malang itu saya main ke satu tempat yang terpencil di selatan Jawa Timur ya. Itu naik motor selama 2,5 jam. Malam itu motor itu asnya putus, nggak ada sinyal. Teman kita ini minta tolong ke grup ikhwan-ikhwan yang sudah ngaji ini. Nggak ada satupun yang tergerak karena jam 9:30 malam, hujan, ya tempatnya jauh. Mereka berpikir paling sudah ada ikhwan lain yang nolong gitu. Karena setiap orang berpikir seperti itu, ya nggak ada yang nolong. Akhirnya kita jalan lagi 2,5 jam jalan hujan, nggak ada warung buka di desa itu. Lalu teman saya ini inisiatif minta tolong kepada teman-temannya yang di grup motor yang tidak pengajian ini. Di luar dugaan mereka gercep ya kata orang sekarang. Apa gercep? Gerak cepat. Berapa orang bro katanya. Langsung dia gas. Padahal dia tidak ngaji. Dia bukan seorang penuntut ilmu. Dia orang suka di jalan. Bukan kita menyalahkan para penuntut ilmu, tidak. Tapi menjadikan kisah ini sebagai motivasi bahwa para penuntut ilmu itu jauh lebih berhak untuk memiliki jiwa suka menolong dibandingkan orang-orang yang bukan penuntut ilmu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebaik-baik teladan dalam masalah ini. Ketika perang Khandaq itu para sahabat memukul batu nggak mampu. Lalu lapor kepada Nabi, Nabi memukul batu dan para sahabat melihat perutnya Nabi itu diikat menggunakan apa? Menggunakan batu. Menunjukkan Nabi sangat lapar, 3 hari tidak makan. Dan tatkala ada sahabat yang berinisiatif membuat makanan, Nabi justru mendahulukan para sahabat untuk makan. Itu sifat itharnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suka menolongnya Nabi. Para sahabat pula demikian. Demikian pula para ulama as-salaf rahmatullahi alaihim ajma'in. Ada di antara kita beranggapan, wah, saya ini sudah masuk kategori orang suka menolong. Jangan menilai diri sendiri. Coba silahkan tanya kepada teman satu kamar di asrama atau orang-orang yang biasa bergaul dengan kita. Kira-kira saya ini termasuk orang suka menolong apa enggak? Jadi yang menilai orang lain, jangan kita. Kalau kita biasanya egois. Saya kan kalau apa-apa sudah saya kasih, sudah saya tolong orang lain. Tapi coba minta penilaian orang lain. Sebelum nanti antum benar-benar selesai belajar di sini dan terjun ke masyarakat untuk membawa, mengibarkan panji-panji tauhid di tengah masyarakat. Saya ini orang yang suka menutup diri, tidak suka bergaul dan tidak suka menolong. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. Sifat asli saya itu pemarah, egois, wong saya lahir aja bidanya langsung saya tapuk misalnya. Ada enggak? Bayi lahir tuh langsung nendang bedanya gitu. Ditolong malah pentung gitu. Ditolong malah mukul. Itu sifat asli bawaan itu bisa dirubah. Kalau kita ingin berubah dengan cara memperbaiki diri. Pelan-pelan. Dan memaksa jiwa kita itu. Kalau biasanya kita beli gorengan dimakan sendiri, disimpan sampai keluar bulunya. Mulai hari ini kalau beli jajanan, bagi ke teman-teman yang lain. Itu cara menumbuhkan apa? Sifat apa? Suka menolong. Dan dakwah ini perjuangan. Harus ada upaya untuk berkorban mengerahkan apa yang kita miliki, memberi manfaat kepada orang lain. Meskipun manfaat terbesar itu adalah ilmu, tetapi kita juga harus meniru perilaku para ulama ussalaf, memberikan manfaat kepada kaum muslimin dengan harta mereka, dengan tenaga mereka, dengan pikiran mereka. Dakwah tidak melulu harus berceramah di atas mimbar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan agar upaya kita dalam menolong orang lain itu lebih bagus lagi, alangkah baiknya kita berjalan dengan jamaah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan Allah itu dengan berbaris seperti mereka bangunan yang kokoh.
Kalau kita menolong orang lain dengan menggunakan kekuatan kita sendiri, berapa orang bisa kita tolong? Berapa kemampuan kita menolong orang lain? Dan menolong ini ya menumbuhkan jiwa empati ini satu amal yang luar biasa. Antum bisa bayangkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah beriktikaf di Masjid Nabawi, bukan di Masjid Darul Hijrah, bukan. Di Masjid Nabawi. Lalu datang saudaranya dia meminta tolong kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas keluar dari Masjid Nabawi untuk menolong orang ini. Dan dia diingkari oleh teman-temannya. Kenapa engkau itikaf kok keluar masjid? Berarti itikafnya apa? Batal. Kata Ibnu Abbas, ya. Di an akhruja ma'a sahibi fi hajatin lahu. Aku keluar dari masjid ini bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya. Itu khairun li, lebih baik bagiku min an a'takifa di hadzal masjid syahron, daripada aku beriktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Itu keutamaan menolong orang lain. Setiap kita pengen toh iktikaf di Masjid Nabawi. Pengen. Kalaupun umrah tidak genap 1 bulan. Tapi kenapa kita tidak tergerak untuk menolong orang lain? 1 orang loh ditolong, itu lebih utama daripada iktikaf di Masjid Nabawi. Jadi ada sisi-sisi yang harus kita pertimbangkan. Seorang yang cerdas itu dengan amal sedikit dia bisa menghasilkan pahala yang banyak. Di antaranya dengan menolong orang lain tadi itu. Memiliki jiwa empati. Dan itu menjadi sarana yang ampuh. Ya, menjadi sebab orang itu menerima dakwah tauhid. Ya, dengan menolong orang lain. Kemudian aksi menolong orang lain ini akan lebih maksimal lagi kalau dilakukan dengan berjamaah. Berikutnya, kalau kita tetap tidak tergerak untuk memiliki jiwa empati, kita harus sadar bahwa di antara keajaiban sedekah itu, pelakunya itu dicintai orang banyak. Meskipun dia ahli maksiat. Antum melihat di tengah-tengah masyarakat ada seorang ahli maksiat, suka minum khamr, suka berjudi. Tapi dia dermawan, dia suka menolong orang lain. Ada datang orang ngasih hutangan, rasa dihutangnya tak wenehi. Pulang, nggak usah dikembalikan. Ini ahli maksiat ini dicintai oleh masyarakatnya. Sehingga terkadang dia menjadi juru kampanye maksiat itu juga diterima. Gitu. Sebaliknya, seorang yang penuntut ilmu, santri, ya dai ilallah, soleh dia, rajin beribadah, tapi bakhil, tidak memiliki kepekaan sosial, yaitu dibenci loh sama masyarakatnya. Alah, ustadz ning cedel ya apa kayaknya. UC Ustadz Cedil katanya. UB Ustadz Bakhil gitu misalnya. Bener nggak itu? Orang-orang kita menyebut pagar mangkok lebih kuat dari pagar tembok. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi wasiat kepada sahabatnya Abu Dzar, ya Abu Dzar, idza tabakhta maraqan, jika engkau membuat makanan yang berkuah, aktsir ma'ahu, perbanyaklah kuahnya. Tsummanzur ila ahli baitin min jiranika, lalu lihatlah tetanggamu, fa'asibhum minha bima'ruf, lalu berikan ia kepada tetangga tersebut dengan baik. Fa'asibhum minha bima'ruf. Ia itu kembali ke makanannya apa kembali ke kuahnya? Kalau kembali ke kuah berarti tetangga dikasih kuahnya saja. Kembali ke makanan apa kuahnya? Di ke makanannya, ya ampasnya ya kuahnya. Kan yang diperbanyak kuahnya, terus tetangganya dikasih dudu tok gitu. Kuahnya tok. Dicidui, digolei itu irus dengan ampas itu kejar-kejaran. Gak ketemu-ketemu karena ampasnya dipek sendiri. Tetangganya dikasih kuahnya tok. Enggak begitu, ya kuahnya ya juga dagingnya dikasihkan ke tetangga. Ini merupakan wasiat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan selayaknya perilaku Nabi, ya ucapan Ibnu Abbas dan perilaku beliau, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain, itu menumbuhkan kepekaan sosial di dalam diri kita. Karena ia menjadi salah satu sebab seseorang itu menerima dakwah tauhid. Yang awalnya membenci, dia bisa jadi menerima. Ya. Tapi kalaupun dakwah tauhid ini tetap tidak diterima, ya jangan mundur.
Karena memang sudah menjadi sunnatullah dakwah tauhid ini mesti akan mendapati orang-orang yang menjadi penghalang, baik dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah, barakallahu fikum Ustaz. Ini berikutnya untuk Ustaz Fadlan lagi ya. Saya Ustaz. Kembali berbicara mengenai dakwah Ustaz. Kan di dalam dakwah itu ada konten dan ada cara penyampaian dari konten itu sendiri Ustaz ya. Dan konten itu pun juga pasti beragam Ustaz. Mungkin bisa dijelaskan Ustaz kepada kami, khususnya para thalib Jami'ah Ali bin Abi Thalib ataupun juga masyarakat secara umum Ustaz. Bagi kami yang akademisi, bisa bilang akademisi Ustaz ya. Gimana sih Ustaz sebenarnya konten-konten dakwah yang harusnya digalakan di zaman-zaman seperti ini Ustaz? Apakah harus hanya selalu lewat atas mimbar, lewat meja-meja kajian atau seperti apa Ustaz? Waalaikumsalam. Iya. Itulah makna dari al-hikmah tadi. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hikmah itu kan wad'u syai' fi mahallih. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya, kalau kita di kampung ya berarti jangan pakai gaya-gaya presentasi, pakai PowerPoint, enggak usah. Itu kan di kita di sini ya. Jadi disitulah seorang dai harus pinter untuk meracik itu semuanya. Kalau kita di medsos ya harus disesuaikan dengan apa yang menarik. Konten memang banyak sekarang ini ya, komunitas-komunitas. Antum tahu sendiri kan sekarang menjamur komunitas dakwah. Karena itu untuk menarik para pemuda. Setiap kota ada komunitas Surabaya mengaji, ada mungkin Malang mengaji, ada Probolinggo mengaji. Dan mereka lebih pintar-pintar daripada ustadznya sebenarnya. Kalau masalah bagaimana media itu, malah pintar mereka daripada ustadznya. Tapi saya ingin menyampaikan ada hal yang lebih penting dari itu sebenarnya. Yang ini seharusnya saya sampaikan tadi di awal. Bahwa kalau Anda ingin berdakwah, ayo kita menjadikan Nabi Musa sebagai teladan, begitu juga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum tahu nggak permohonan Nabi Musa pertama kali setelah mendapatkan titah dari Allah untuk mendakwai Fir'aun? Nabi Musa itu pernah dikejar-kejar oleh polisi, tentara di Mesir karena beliau dianggap telah membunuh bangsa Kipti. Kipti adalah bangsanya Fir'aun. Beliau dicari-cari, akhirnya beliau lari ke negeri apa? Madian. Di negeri Madian itulah beliau bertemu dengan dua akhwat, ya kan? Dua cewek itu loh, gadis itu, yang akhirnya dinikahkan oleh bapaknya. Ceritanya panjang itu kalau diceritakan. Setelah itu Nabi Musa ingin kembali ke Mesir. Perjalanan pulang ke Mesir, di saat itulah Nabi Musa diangkat jadi rasul. Di sebuah lembah, ya, Rasulullah dapat wahyu pertama, Nabi Musa dapat wahyu pertama dan dia dijadikan rasul dan muncul titah pertama. Disuruh idhab ila man? Fir'aun. Pergilah ke Fir'aun. Nah, setelah mendapat titah itu, tahu nggak antum apa permohonan Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala? Antum hafal semuanya ayatnya. Rabbi syrahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam mil lisani yafqahu qawli, dan seterusnya. Ayo kita kaji per ayat nih. Ini penting saya rasa untuk disampaikan. Rabbi syrahli sodri, ya Allah lapangkan dadaku. Itu permintaan pertama Nabi Musa itu. Ya Allah lapangkan dadaku. Kenapa nih? Karena orang berdakwah itu pasti akan menjumpai ketidaknyamanan, pertentangan, kesulitan. Maka konten
media, semua itu penting yang disampaikan oleh saudaraku pembawa acara. Tapi ada yang lebih penting dari itu semua. Pertama, seorang dai harus punya kelapangan dada dan kelapangan hati. Itu modal yang luar biasa. Makanya itu yang diminta Nabi Musa pertama kali. Dan itu yang dilakukan Rasulullah. Antum tahu Rasulullah SAW ketika dilempari batu di Taif itu. Berdarah-darah Rasulullah SAW. Bersama Zaid bin Harisah berdarah-darah. Rasulullah SAW dalam keadaan terusir dari Taif berdarah-darah. Di saat seperti itu. Antum tahu nggak doanya Rasulullah SAW? Allahumma ashku ilaika dha'fa quwwati. Ya Allah, aku mengadu kepadamu tentang lemahnya kekuatanku. Tidak ada satupun celaan dalam doa itu yang dilontarkan Nabi kepada penduduk Taif. Tidak ada sama sekali. Antum periksa lagi itu. Tidak ada keluh dan mengatakan, ya Allah bagaimana ini penduduk Taif ini. Saya ajak kebaikan kok nggak mau ya Allah. Tidak ada. Yang ada adalah Rasulullah mengadu kepada Allah, bagaimana kok sedikit sekali caraku. Aku kok gak pinter mendakwai mereka. Aku kok gak bisa kuat mendakwai mereka. Mengeluh. Dirinya yang dikeluhkan, bukan umatnya. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah itu benar-benar punya kelapangan hati yang luar biasa. Tidak cukup di situ. Datang malaikat Jibril alaihissalam. Ya Muhammad, kalau kau mau ini gunung tak berekno, tak akan saya tumpahkan ke penduduk Taif. Lihat kelapangan hatinya Nabi. Nabi itu pemaaf. Jangan. Saya justru berharap dari keturunan mereka ini nanti muncul kaum yang menyembah Allah. Dan ucapannya Nabi terbukti. Nanti ketika Rasulullah wafat, zamannya Abu Bakar, banyak orang murtad, penduduk Taif tidak mau murtad. Lapang hati. Rasulullah pernah berkata, dulu ada seorang anbiya. Rasul pernah bercerita nih. Ada seorang nabi yang dilukai oleh kaumnya hingga berdarah. Dan nabi itu berkata, Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Pernah dengar kan? Ya Allah ampuni kaumku. Sesungguhnya mereka tidak tahu. Mereka belum ngerti. Para ulama berselisih pendapat siapa nabi yang dimaksud ini. Sebagian mengatakan itu adalah nabi-nabi terdahulu diceritakan Rasulullah. Tapi ada ulama yang mengatakan bahwa Rasulullah itu adalah si pencerita, menceritakan dirinya sendiri. Apa maksudnya? Berarti dimaksud di hadis ini siapa berarti? Dan itu yang dikuatkan oleh Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi mengatakan Rasulullah ini pencerita sekaligus yang diceritakan. Jadi Rasulullah ingin menceritakan dirinya, ada seorang nabi yang dilempari wajahnya sampai berdarah, dia mengusap darah dan mengatakan Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni umatku, sesungguhnya mereka belum tahu. Makanya Imam Muslim mencantumkan hadis ini dalam bab atau dalam pembahasan perang Uhud. Ketika Imam Muslim meletakkan hadis ini dalam perang Uhud, seakan-akan gitu kan, Imam Muslim ini menganggap bahwa ini adalah rangkaian dari perang apa tadi? Uhud. Dan memang dalam perang Uhud Rasulullah berdarah-darah. Sehingga ada khilaf para ulama, dan yang dikuatkan Imam Qurtubi, yang dimaksud Nabi yang terluka dan berdarah itu Rasulullah sendiri. Dengan isyarat juga dari Imam Muslim tadi itu. Oke. Dari ucapannya Nabi ini, Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku, sesungguhnya mereka belum tahu. Dari situ disimpulkan seorang dai, atau dari situ bisa disimpulkan bahwa Nabi punya sikap yang luar biasa 3 hal. Yang pertama, Allahumma gfir li qaumi. Itu dalil bahwa Rasul itu memaafkan mereka. Lapang hatinya Rasulullah. Anggaplah itu perang Uhud, berarti 3 Hijriah. Padahal Rasulullah SAW mendakwai Mekah itu sudah berapa tahun sebelum hijrah? 13 tahun, betul kan? Betul apa enggak? Hijrah dapat 3 tahun baru terjadi perang Uhud. Allahumma gfir li qaumi, situ disimpulkan bahwa Rasulullah memaafkan mereka. Yang nomor 2, tidak cukup memaafkan, tapi Rasulullah mendoakan.
Jadi tingkatan mendoakan itu lebih tinggi. Memaafkan tapi nggak mau mendoakan kan ada. Wis tak sepuro tapi nggak gelem ndongakno. Ini enggak. Dimaafkan, tidak cukup dimaafkan. Tapi apa? Mendoakan. Dan lebih hebat lagi, tidak cukup memaafkan, tidak cukup mendoakan. Lebih hebat lagi, Rasulullah mencarikan udzur untuk mereka. Barangkali mereka belum tahu ya Allah. Rasulullah sendiri yang nyarikan udzur. Alangkah jauhnya kita dengan Rasulullah. Kita ini, saudara kita sudah nyampaikan udzur. Itu kemarin maksud saya bukan begitu. Gini loh, enggak, pokoknya ente salah. Pokoknya ente salah. Ini Rasulullah yang ngasihkan udzur. Yang mencarikan udzur untuk musuhnya. Padahal itu kalau itu seperti yang dikuatkan Imam Qurtubi, perang Uhud itu kan 3 Hijriah. Berarti Rasulullah berdakwah sudah berapa tahun? Di Mekah berapa tahun? 13. Kalau tambah 3 berarti berapa? 16. Tapi Rasulullah SAW pertama memaafkan, mendoakan dan apa tadi? Mencarikan udzur. Berdasarkan perkataan Imam Al-Qurtubi tadi yang mengatakan itu adalah Rasulullah SAW. Berarti di situ seorang dai harus lapang dada. Seorang dai harus jembar dadanya. Kalau enggak wis ojo dadi dai. Jembar. Ada kekurangan-kekurangan dari mad'u kita, ya sudahlah enggak apa-apa, enggak usah terlalu dipikir-pikir. Bahkan memang harus berkorban, jangan minta fasilitas gitu kan, gampangannya begitu. Nah, setelah itu apa yang dilakukan Nabi Musa, perhatikan. Wa yassirli amri, ya Allah mudahkanlah urusan. Jadi seorang dai harus ketergantungannya kepada Allah sangat tinggi. Nabi Musa ngajari kita nih. Seorang dai harus yakin bahwa dakwanya ini mudah karena Allah, bukan karena retorikanya. Wa yassirli amri, ya Allah mudahkanlah urusanku. Jadi segala kemudahan dalam dakwah bukan karena kamu hebat, bukan karena kamu pinter pidato, bukan karena kamu apal Quran, bukan, tapi Allah lah yang memudahkan. Itu harus ada di jiwa seorang dai. Sudah itu apa? Wahlul uqdatam min lisani. Ya Allah, perhatikan. Ya Allah hilangkanlah apa? Kesulitan berbicara. Berarti di situ seorang dai harus punya modal, pinter ngomong, harus belajar. Pertama kali khutbah keringetan, tapi keringetnya itu keringet dingin. Untung nggak geblak di atas mimbar. Si awal-awal biasanya disuruh ceramah pidato itu keringetan, tapi keringetan dingin. Artinya apa? Grogi gitu. Nanti kalau sudah 2 tahun keringetan juga, tapi semangat keringetannya. Begitulah dakwah, harus belajar. Saya dulu itu naik mimbar Jumat itu saya masih SMA di desa. Itu umi saya enggak tega. Pokoknya inti sebelum naik mimbar sekarang ceramah. Jadi aku sebelum ceramah di masjid itu ceramah dong ngarepin makku. Serius. Gak gelem anaknya salah. 20 menit saya pidato di depan orang tua saya. Sampai segitunya ibu saya. Karena enggak mau keliru ngomong gitu. Sampai diperhatikan sama ibu saya. Sebelum berangkat ke masjid itu suruh pidato dulu di depannya ibu saya berdua begitu. Nah, jadi di situ wahlul uqdatam min lisani, terus yafqahu qauli, agar mereka itu paham ucapanku ya Allah. Jadi penting memahamkan dai itu, dai harus bisa memahamkan ke mat'unya. Pilih kata yang simple, yang mudah, enggak usah jelimet-jelimet. Antum kalau nyampaikan di para petani tauhid simple dan tidak harus mentaksim tauhid untuk orang awam. Syekh Utsaimin mengatakan seperti itu. Taksimat itu untuk memudahkan, tapi kalau misalnya membuat malah bingung, enggak usah. Wahai bapak-bapak, para ibu-ibu, tauhid niku wonten 3. Lah tauhid asma wa sifat niki kata sing nentang wonten Mu'tazilah, wonten Jahmiyah, wonten apalagi Asy'ariyah. Asy'ariyah niku asli ini saking Imam Hasan Al-Asy'ari, punya 3 marhala. Bingung wong desa dikek ngene. Yafqahu qauli, sing pas sing terang, ojo bulet-bulet ngomongi. Kalau di depan mahasiswa memang harus terperinci dan seterusnya. Ini yang sesuai dengan materi kita yang paling penting. Ternyata materi kita nih sudah diajarkan Nabi Musa. Apa tadi materi kita kan? Menumbuhkan kepekaan. Jadi Nabi Musa itu enggak ngijeni dalam dakwah. Karena Nabi Musa itu ngerti dirinya lemah.
Maka Nabi Musa minta sama Allah butuh teman. Ini sesuai dengan materi ini. Apa kata Nabi Musa, perhatikan. Nah, itu nanti antum kalau di desa, antum kalau kembali ke kota antum, jangan merasa kalau ada orang yang mau dakwah ya, menganggap saudara yang mau berdakwah dengan Anda sebagai rival dakwah. Jangan. Pegang ucapan saya. Antum lebih senior nih, terus datang lagi. Rangkulan. Karena kamu nggak bisa dakwah sendirian. Kamu butuh teman. Jangan menganggap orang yang ikut berdakwah itu bagian dari pesaing kita. Ini Nabi Musa nih, perhatikan. Waj'alli waziron. Tolong ya Allah jadikan seseorang menjadi pembantuku dalam dakwah ini. Aku nggak mungkin sendirian. Ya, Haruna akhi ustud bi azri wa asyrikhu fi amri. Sertakan Harun dalam urusanku ya. Minta teman. Harus butuh solidaritas dalam berdakwah ini. Gak bisa ngijeni sendirian, gak bisa. Itu. Harus berteman, cari jaringan yang kuat selama baik, diterus. Ustaz, kok pertanyaannya kok gak nyambung sama jawabannya, kan itu tadi ya. Tadi apa tadi? Tentang konten soalnya Ustaz ini bagaimana cara-cara zaman ini gak so jawab Ustaz, sing pinter ya media-media itu pinter-pinter itu. Ya sekarang memang gitu ya. Jadi sekali lagi apa yang harus dikembangkan di dunia modern ini, kontennya bagaimana, terus pilihan metodenya bagaimana, nah ini harus disesuaikan ya dengan zamannya. Nah sekarang di zamannya media, ya maka harus pinter-pinter. Nah, bagaimana ada posisi-posisi penting yang harus dimasuki, ya itulah makna dari hikmah tadi itu. Kalau di kota pakai ini, di desa pakai ini, orang masyarakat nelayan pakai ini, kalau orang pengusaha pakai ini, metodenya ini. Itu nggak mesti sama, boleh berbeda-beda. Wallahu a'lam bishawab. Baik, barakallahu fikum Ustaz. Perlu diketahui para jamaah sekalian, habis ini Ana akan bertanya kepada Ustaz Abdul Aswad, tapi sedikit ingin Ana beritahu, Ustaz Abdul Aswad ini punya tim, ya Ustaz ya. Tim namanya Brigas. Nah, ini mungkin kita pengen tahu nih, Brigas ini apa sebenarnya. Nah, mungkin bisa dijelaskan kepada kami Ustaz, Brigas ini seperti apa dan kegiatannya seperti apa pula Ustaz. Nah Ustaz, alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada pertanyaan yang apa namanya? Yang menurut saya unik ya, karena selama ini saya tidak pernah ditanya dengan pertanyaan seperti ini. Mungkin nanti kita bisa dapat faedah Ustaz, ya, dari kisah-kisahnya Ustaz. Brigas itu karena saya ini orang Jawa ya, dan hidup di tengah masyarakat pedesaan. Jadi kalau saya ke sini itu, tadi Ustadz Fadlan ceramah itu saya mengulang-ulang doanya Nabi Musa. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puluhan tadi. Saya baca itu, tapi sirna itu enggak dengar toh. Karena saya grogi di sini. Ya saya ngasih pengajian ke simbah-simbah, Pak D, Mbok D, Pak Lek, Bule gitu. Di kampung-kampung. Iya beneran. Dengan gaya bahasa yang sederhana sekali, pakai bahasa daerah. Tahu-tahu saya minta hadir di hadapan para mahasiswa. Jadi saya tadi baca doa itu supaya saya diberikan ketenangan batin, ya, ketentraman, omongan saya bisa dipahami. Dan ini termasuk momen langka. Saya berceramah pakai bahasa Indonesia itu langka. Kalau saya pakai bahasa Jawa nanti antum romeng nanti. Tentang Brigas. Brigas itu terambil dari bahasa Jawa. Brigas itu artinya ya energik ya, penuh semangat. Brigas, waras, sehat, energik, penuh semangat. Itu lugatan Ustaz. Dilihat dari sisi bahasa. Adapun dari sisi istilah, Brigas itu brigade penjaga masjid. Kepanjangannya brigade penjaga masjid. Apa tugasnya? Tugasnya itu dia mengurusi kebutuhan masjid yang sifatnya ada di luar ruangan. Kalau di dalam ruangan kan tugasnya ustadz ya. Tugasnya panitia, kameramen dan seterusnya. Brigas ini enggak. Jadi saya sering menyampaikan ke teman-teman, kita ini harus mengambil satu peluang dakwah yang jarang diminati oleh orang. Sebagai tukang parkir. Jadi kalau ada tabligh akbar, saya sering diminta untuk mengirimkan
beberapa personil untuk menjadi tukang parkir. Kemudian menggali kubur. Jadi bisa dinamakan ini brigade gali kubur juga ini. Kita mengelola satu pemakaman khusus untuk kaum muslimin. Kita ada lahan, kita kelola di situ. Jadi kalau ada jenazah yang ingin dimakamkan di sini, boleh, syaratnya dia harus seorang muslim dan tidak boleh membuat bangunan di situ. Apa yang harus dilakukan? Cukup lapor saja. Lapor tanggal berapa, jam berapa mau dimakamkan, nanti kita gali kubur di situ. Gratis, nggak ada pungutan apa-apa. Gratis total. Jadi tugas teman-teman Brigas ini dia jadi tukang parkir, tukang gali kubur, tukang memandikan jenazah, mengkafani jenazah, dan juga tukang sembelih sapi kurban. Jadi kalau ketemu hati-hati, mereka bawa golok itu. Ya, karena itu kan termasuk kebutuhan rumah tangga masjid yang sifatnya ada di luar ya, sifatnya ada outdoor. Kemudian tukang tebang pohon juga. Nah, salah satu tugas yang saya terima terngiang yang sampai sekarang adalah kita pernah diberi tugas oleh salah seorang guru kami untuk babat alas. Jadi ada semacam kebun luas gitu, pohonnya gede-gede, kita tebangi. Sampai membutuhkan waktu kira-kira 3 bulan baru selesai. Tebangi pohon gede-gede itu. Kalau orang Jawa menyebutnya belandong. Tukang nebang pohon itu namanya belandong. Untuk apa? Sekarang sudah masuk tahun kedua. Kebun yang awalnya tuh ya rimbun ya, lebat dengan pohon-pohon besar, sekarang sudah berubah menjadi Ma'had Al-Iltizam Klaten namanya. Sudah masuk tahun kedua ini. Gitu. Makanya saya kemarin matur sama Ustadz Fadlan, Ustadz, kalau ada pendaftar yang tidak masuk di Al-Ihsan atau di Sta'yali, bisa direkomendasikan ke Al-Iltizam. Kita siap nyatok gitu. Kita siap menampung di situ. Nah, karena teman-teman ini dia memiliki tugas yang beragam ya parkir, ya memandikan jenazah, mengkafani, menggali kubur, kemudian terkadang memusnahkan jimat-jimat yang dimiliki orang-orang, mereka memusnahkan jimat tidak berani. Pernah ada orang datang bawa karung itu. Pagi-pagi ke rumah saya bawa karung. Loh, ini apa Pak? Ini jimat Pak D saya. Sampai sekarung gitu. Iya Ustaz, banyak banget gitu. Padahal dia bukan seorang ini ya, bukan seorang produsen jimat, bukan. Distributor jimat ya bukan. Konsumen dia. Tapi sampai sekarung. Untuk apa dibawa ke sini? Untuk dimusnahkan. Kenapa tidak dibakar sendiri saja? Kemarin saya bakar, adik saya kesurupan. Datanya adiknya enggak sholat ya? Enggak. Oh ya wajar. Jadi teman-teman kadang mereka menerima kiriman jimat-jimat yang banyak itu. Kalau yang bisa dibakar, kalau enggak berupa logam itu kita potong-potong menggunakan gerinda. Dan selama ini tidak pernah ada kasus apa-apa. Alhamdulillah. Maka kita juga membekali ya, teman-teman ini cara mengkafani jenazah, memandikan jenazah, ya. Kemudian cara menyampaikan khutbah. Ada juga program namanya Semut Mubal ya, Sekolah Mudin lan Mubalek. Jadi yang namanya Mudin dan Mubalek itu di kampungnya kan dia bertugas sebagai khotib Jumatan, ya kan? Khotib Jumatan, kemudian mendoakan orang sakit, meruqyah itu. Yang berikutnya menyembelih hewan kurban. Orang sekampung tidak berani menyembelih. Biasanya yang diminta menyembelih Mbah Mudinnya. Gitu. Dan awal kali berdiri ada sekitar 7 orang. Sekarang sudah hampir 40 orang. Misi terakhir kemarin kita ke Lumajang di Pronojiwo. Kita ada pengajian, kemudian bangun huntara bagi sembako. Kemudian ada salah satu ikhwan itu yang dia itu memiliki kepakaran berceramah di hadapan anak-anak kecil. Tuh anak-anak kecil itu ratusan itu bisa diem menyimak dengan baik. Caranya gimana? Saya enggak tahu. Itu ikhwan kita yang tahu. Kita bawa anak-anak Pronojiwo, kita kumpulkan yang ngasih ceramah itu. Kalau antum pernah lihat Kak Erlan ya di UVTV itu, nah orangnya ya mirip-mirip kayak gitulah tipe-tipenya. Itu kita lakukan dalam rangka bersinergi, bertaawun ya, untuk membantu kaum muslimin supaya menjadi wasilah dakwah tauhid agar lebih mudah diterima lagi. Karena kalau kita seperti yang saya sampaikan,
kita menolong orang lain, berapa kemampuan kita menolong orang lain. Tapi dengan bersinergi, ya bertaawun, bekerja sama dengan ikhwan yang lain, kita bentuk komunitas. Kebaikan yang bisa kita lakukan itu jauh lebih banyak dan lebih maksimal. Tapi seperti dikatakan oleh Ustaz Fadlan tadi, harus ada lapang dada. Bukan hanya lapang dada terhadap mad'u, orang-orang yang kita dakwahi, termasuk di internal komunitas itu, mesti akan terjadi perselisihan. Tidak bisa tidak. Sehebat apapun kita dalam berlapang dada, sehebat apapun kita di dalam memanage komunitas, mesti akan timbul perselisihan. Tidak bisa tidak. Antum juga harus siap ini, harus sadar sejak dari awal. Nanti kalau antum terjun ke masyarakat akan menghadapi perselisihan. Baik dengan mad'u ataupun dengan sesama da'i ilallah. Jalan keluarnya apa ya? Hanya lapang dada itu tadi. Kata salah seorang salaf namanya Hamdun Al-Qassar, beliau mengatakan, "Idza zalla ahadun min ikhwanikum fatlubu lahul udhra ila sab'ina ma'adhir." Jikalau salah seorang dari saudaramu itu melakukan ketergelinciran, maka carilah uzur untuk dia. Sampai 70 uzur. Kalau dia enggak dapat, fala yalumanna ila nafsah. Yang enggak bisa mencari uzur itu, maka jangan mencela kecuali dirinya sendiri. Itu. Jadi menghindari perselisihan, menghindari konflik itu tidak mungkin. Kaya cecak nguntal cagak. Seperti cicak mau menelan tiang masjid. Tidak mungkin. Yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir efek buruk dari perselisihan tersebut. Dan itu diperlukan lapang dada tadi. Ya. Diperlukan lapang dada. Pernah ada seorang datang, kita mau bikin kelompok pengajian. Saya bilang, ya kalau antum bikin kelompok pengajian harus sabar, nanti akan ada perselisihan. 2 tahun berikutnya datang lagi. Iya Ustaz, sekarang sudah pada gegeran satu sama lain katanya. Seperti itu. Itu barangkali sepintas kilas yang bisa saya sampaikan tentang komunitas yang tadi disampaikan oleh Mas, siapa namanya? Mas Iwan ya. Jazakallah khair. Baik Ustaz, ini masih berkaitan dengan Ustaz juga, Ustaz Abdul Aswad. Kan kalau kita perhatikan di channel Ngang Sukauru itu Ustaz sering menggunakan bahasa Jawa Ustaz ya. Kenapa Ustaz kok menggunakan bahasa Jawa Ustaz? Oh ya, saya ada berencana mengadakan pengajian umum, judulnya berdakwah dengan bahasa Jawa, peluang, tantangan dan solusinya. Setelah saya cari-cari informasi itu, saya ingin mengulangi, bernostalgia waktu belajar di kelas di situ itu. Waktu itu Ustaz Mubarak Bang Mu'alim hafizahullahu ta'ala menceritakan kisah saat beliau belajar di pondok pesantren Gontor. Beliau mengatakan ke kita waktu itu, saya ini sudah 12 tahun ada di Jawa, tapi saya nggak bisa bahasa Jawa. Kata beliau. Maka kalian ini harus belajar bahasa Jawa. Sudah saatnya orang-orang Jawa ini mengenal dakwah salafiyah. Mungkin beliau tidak menyangka pernyataan itu lepas keluar begitu saja. Tapi sebagai seorang penuntut ilmu ya, ucapan guru itu bagi saya sangat berharga sekali dan teringat-ingat sampai sekarang. Itulah yang menggerakkan saya untuk belajar bahasa Jawa dan menyampaikan dakwah dengan bahasa Jawa. Satu penelitian menunjukkan, kalau saya tidak salah, bahasa Jawa ini untuk level internasional dia menduduki peringkat nomor 7. Ditinjau dari jumlah penuturnya. Dan dia bukan hanya di Pulau Jawa. Kemarin saya pengajian di Lampung itu orangnya bahasa Jawa semua. Nama kampungnya itu Bantul, Wonogiri, Klaten. Di Lampung itu. Iya toki aku ngana. Di Lampung kok nama desanya Sumberjo, ya, Tawangsari, Tawangrejo dan seterusnya. Apalagi metro itu semua mayoritas orang-orang Jawa. Bahasa sehari-hari bahasa Jawa. Di Suriname juga begitu, di Amerika Serikat itu. Mereka orang-orang Jawa yang dipaksa oleh Belanda untuk jadi buruh di sana dan beranak pinak. Sampai sekarang bahasa Jawa itu jadi bahasa
mayoritas. Bahkan salah satu menteri di Suriname itu orang Jawa. Jadi ditinjau dari jumlah penuturnya, bahasa Jawa ini menempati peringkat nomor 7. Dan dia masuk kategori bahasa yang aman dari kepunahan. Ya, karena ada beberapa bahasa daerah itu yang sudah terancam punah. Bahasa Jawa ini masuk kategori aman. Meskipun setiap 10 tahun penuturnya itu berkurang. Ya, sekitar 1,5 juta. Setiap 10 tahun jumlah penutur bahasa Jawa itu berkurang. Sekitar 1,5 juta. Tapi masih masuk kategori aman. Itu penyebabnya. Saya tergerak untuk menyampaikan pengajian dengan bahasa Jawa ya. Berikutnya karena saya memang hidup di pedesaan, khutbah Jumat, kemudian kultum taraweh, pengajian akbar, terus acara-acara seremonial kemasyarakatan ya, pernikahan, kematian, akikah, itu semuanya dilakukan dengan bahasa Jawa. Bahkan kepala desa di tempat kita tinggal itu kalau dia tidak bisa berpidato dengan bahasa Jawa, bisa dibilang 90% akan kalah itu. Jadi kepala desa. Karena setiap kali ada pernikahan dia diminta untuk sambutan. Ada orang mati diminta untuk sambutan. Peresmian masjid diminta untuk sambutan. Dan itu semua dengan bahasa Jawa. Baru tadi malam saya meresmikan masjid yang dibangun Mas Tri Joko. Orang Surabaya sini bangun masjid di Klaten. Pak Lurahnya ngasih sambutan juga dengan bahasa Jawa. Bukan berarti saya itu fanatikus Jawa, tidak. Karena yang konten saya sampaikan tetap ayat ya, tetap hadis, mengajak kaum muslimin kembali kepada tauhid dan memperingatkan mereka dari kesyirikan. Dan bahasa Jawa ini mudah, tidak sulit. Kalau bahasa Arab kan ada tasrif toh. Akala, akala, akalu. Kalau Jawa ngombe ya ngombe saja. Enggak ada ngombe ya ngombeu gitu. Ngombe ta, ngombe tuma, ngombe tum, enggak ada. Ngombe wae gitu. Enggak ada tasrifnya Ustaz. Jadi mudah dia. Dipelajari itu mudah, sederhana. Jawabnya karena kita belum ada keinginan saja. Saya juga enggak bisa. Awalnya enggak bisa. Tapi karena tuntutan dakwah itu, karena orang-orang di sekitar saya, coba antum merenungkan. Ada satu ormas besar di negeri kita ini. Saya enggak sebut nama ya. Ormas ini besar sekali. Para dai-nya itu setiap kali ngadakan pengajian itu pakai bahasa Jawa. Bahkan pesantren mereka itu pakai kitab gundul itu terjemahnya bahasa Jawa. Saya pernah di Bekasi ada orang Cianjur, santri Cianjur. Baca kitab itu pakai metode utawi iku itu. Makna gandul. Antum kan orang Sunda, kok bisa bahasa Jawa? Ya karena di pesantren belajarnya ini. Jadi baca kitab gundul itu ada pakai metode makna gandul dengan bahasa Jawa. Kenapa mereka bisa sebesar itu? Barangkali wallahu taala alam. Sebabnya ya mereka menangkap satu peluang yang tidak pernah kita pikirkan itu. Di Padang itu, padahal di Padang, Surau TV itu ada program pengajian bahasa Jawa yang disampaikan oleh Ustadz Abu Rifki Al-Ashrafi hafizahullahu ta'ala yang asal dari Magelang. Tapi kalau di Surabaya ya ndak ini kurang cocok ya. Apalagi di Stakyali saya ceramah pakai bahasa Jawa dikirain orang lindur nanti. Dikirain orang berhalusinasi. Kemudian Nabi juga menceritakan dalam hadisnya ada doa tila abwa bi jahannam. Para dai yang menyeru kepada neraka jahannam. Ketika ditanya sifhum lana ya Rasulullah, berikan sifat mereka, jelaskan kepada kami karakter mereka wahai Rasulullah. Nabi mengatakan mereka dari kita. Wa yatakallamuna bi alsinatina, dan mereka berbicara dengan lisan-lisan kita. Ya. Apalagi nuwun sewu ya, kalau sudah bicara kesyirikan itu kan identik ya dengan ini. Meskipun dari suku-suku yang lain ada juga fenomena klenik kesyirikan itu. Tapi ketika disebut itu kok cenderungnya larinya ke situ. Wallahu taala alam. Nah, Ustaz. Berarti bisa kita kiaskan juga kalau misal kita di daerah di kampung yang orang-orangnya banyak orang Bugis atau dengan bahasa-bahasa lain, bisa kita praktekkan untuk kita juga mendalami bahasa yang mungkin banyak digunakan di kampung tersebut, Ustaz. Iya, benar sekali. Kalau
karena mahasiswa STAI Ali bin Abi Thalib ini dari berbagai suku bangsa ya, dari Sabang sampai Merauke, dengan membawa bahasa yang berbeda-beda. Antum misalnya dari Madura, belajar bahasa Madura, nanti pulang ke Madura. Kenapa toh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman? Kenapa? Karena Mu'adz bin Jabal ini orang Yaman. Dia mengetahui seluk-beluk karakter dan bahasa dialeknya orang-orang Yaman. Hikmah di dalam dakwah itu yang dipelajari di kampus-kampus itu berhenti pada tataran teori. Prakteknya itu ada di guru-guru kita yang sudah puluhan tahun, bahkan ada sampai setengah abad lebih, ya mereka berdakwah. Praktek hikmah itu ada pada guru-guru kita. Adapun kita di sini hanya mempelajari teorinya saja. Berbeda loh. Ada seorang ahli bela diri, ya sudah sabuk hitam, dia berkelahi, musuh preman jalanan itu menang premannya. Padahal preman ini bukan ahli bela diri, nggak pakai jurus harimau mencakar rusa, nggak pakai jurus naga, membelah angkasa, nggak ada. Tapi dia sering berkelahi, jadi jam terbangnya tinggi. Ini yang ahli bela diri cuma sekali gebrak langsung jatuh terkapar. Mana jurus-jurusnya ini kok hilang? Ya. Jadi memang harus ada jam terbang. Makanya tadi Ustaz Fadlan mengatakan mahasiswa dikirim untuk berdakwah ke Malang Selatan, dikirim ke Tengger, itu bagus sekali. Ya. Dan saya sarankan teman-teman sekalian dari daerah untuk mempelajari bahasa daerah. Tentu penggunaan bahasa daerah ini tidak mutlak ya. Kita harus melihat situasi dan kondisi. Tidak semua di desa itu ngerti bahasa daerah. Ada daerah-daerah yang mereka itu sangat fanatik dengan bahasanya. Ada loh. Ya. Saya pernah mendengar seorang penyair, namanya siapa lupa saya. Gelarnya itu celurit emas. Ya, dia penyair. Saya itu kalau sering keluar kota gini, kalau saya ngomong sama istri saya, Mah, saya mau pergi keluar ini, ngisi acara ketemuan para sastrawan di Jakarta, itu biasa-biasa saja. Dan istri saya khawatir kalau saya nanti punya istri muda ketika saya keluar kota. Tapi saya punya trik, ya, meraih hati istri saya dengan keindahan bahasa. Cuman syair yang dia baca itu saya nggak ingat ya, karena saya bukan seorang pujangga. Kalau hujan masih bisa turun ke bumi, maka izinkan saya untuk terus tetap mencintaimu. Atau yang semakna dengan itu. Itu istrinya langsung glodak-glodak. Wahai istriku, kamu adalah wanita tercantik nomor 2 yang pernah saya lihat. Istrinya lagi merengut cemberut gitu. Wahai istriku, engkau adalah wanita tercantik nomor 2 di dunia yang pernah saya lihat. Marah istrinya. Lalu siapa wanita paling cantik yang nomor 1 itu? Dia adalah engkau saat sedang tersenyum gitu kan. Glodak-glodak gitu lagi. Dan tulis. Jadi bahasa itu memiliki fanatikus. Mungkin ada di antara mahasiswa ini yang suka melo-meloan, Ustaz. Nah, bahasa Jawa itu juga memiliki fanatikus loh. Iya. Biasanya saya dikasih tahu sama Mas Catur dari Aliman TV. Ustaz, siaran Ngang Sukawruh itu banyak diminati di Aliman TV. Dan peminatnya itu usianya 30 tahun ke atas. Oh, berarti generasi kolonial saya bilang gitu. Dan mereka memang sebagiannya fanatikus sastra Jawa. Jawa itu ada sastranya. Ngeyel, apa artinya ngeyel? Tidak mau nurut ya. Ngeyel, itu biasa. Tapi kalau kita berhadapan dengan orang-orang tua di kampung yang mereka itu fanatikus bahasa Jawa, ya, fanatik garis keras ya. Pecinta bahasa Jawa garis keras. Saya akan mengatakan orang yang ngeyel ini beguguk, ngutawaton, gajah gelar, bondan tanpa ratu. Ruwet toh? Antum ruwet? Itu adalah cara mengungkapkan karakter orang yang tahu dalil,
tetapi tidak mau tunduk. Beguguk, tidak mau bergeser. Ngutawaton, dia seperti kota yang terbuat dari batu. Ada nggak kota terbuat dari batu? Umatnya Nabi terdahulu kan ada yang memahat batu gunung dipahat. Bisa nggak itu digeser? Nggak bisa. Gajah gelar seperti gajah yang menderum, nggak bisa digeser. Bondan tanpa ratu, dia menari tidak peduli terhadap raja yang ada di depannya. Itu merupakan ungkapan, ya, gambaran orang Jawa tatkala menggambarkan apa? Seorang yang ngeyel atau ta'assub. Dan mendengar itu mereka melongo, indah gitu. Orang-orang tua ini ya dari kalangan kolonial tadi ya. Nah itu diantara sebab pentingnya kita mempelajari bahasa daerah, dan saya yakin setiap bahasa daerah itu memiliki pangsa sendiri-sendiri. Orang Bugis ya suka dengan bahasa Bugis. Orang Dayak suka dengan bahasa Dayak. Orang Madura suka dengan bahasa Madura. Tetapi sekali lagi kita harus pandai membaca situasi dan kondisi. Kapan saya harus berbahasa daerah, kapan saya harus berbahasa Indonesia. Ya. Makanya Nabi mengutus Mu'ad ke Yaman. Itu diantara hikmahnya karena ahlud dari adra bima fiha. Pemilik rumah itu lebih mengetahui situasi dan kondisi rumah tersebut. Antum dari Madura misalnya, lebih mengetahui situasi dan kondisi di Madura. Antum dari Sunda lebih mengetahui sifat karakter orang-orang Sunda. Ya. Bahasanya senantiasa merendah gitu, nadanya itu senantiasa turun, itu orang-orang Sunda. Orang Jawa sebenarnya juga ada yang seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Jadi memang benar harus memaksimalkan potensi bahasa daerah itu untuk menggait, apalagi nuwun sewu saya tambahkan ya, apalagi orang-orang yang biasanya fanatik dengan bahasa daerah itu biasanya dia juga fanatik dengan tradisi-tradisi daerah. Ya, kebiasaan-kebiasaan yang mungkin masih berbau syirik, berbau kebidaahan. Kalau di tempat kita ada namanya sesajen, ada namanya wiwitan, itu kan identik dengan adat istiadat. Adat istiadat itu bukan hanya ritual itu, adat istiadat termasuk bahasa. Ketika ritual yang seperti itu dilarang, maka kita masuk dari sisi adat istiadat yang tidak dilarang. Dari sisi bahasa, dari sisi pakaian mungkin, selama memang tidak ada larangan dari syariat. Wallahu ta'ala. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Jadi setelah kita mendengar pemaparan dari Ustaz, kita bisa melihat ternyata peluang dakwah itu luas, ya, sangat luas. Bisa kita masuki dari sisi manapun selama tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya. Tapi mohon maaf untuk para jamaah yang masih ingin mendengarkan pemaparan dari Ustaz, karena waktu yang terbatas, maka mungkin untuk sesi materi kita akhiri, namun akan berpindah ke sesi berikutnya, sesi tanya jawab. Ya, jadi untuk sesi tanya jawab ini mungkin kita mulai dari pertanyaan dari kalangan para asatidz dulu. Nanti Ustadz akan memberikan pertanyaan kepada mahasiswa ataupun para jamaah sekalian yang nantinya akan ada hadiah. Untuk panitia mohon diambilkan dulu hadiahnya. Akan ada hadiah yang insya Allah sangat menarik untuk yang bisa menjawab pertanyaan dari Ustadz. Atau mungkin sifatnya bukan pertanyaan, tapi mungkin kesimpulan dari hasil kajian hari ini dan lain sebagainya. Nanti tergantung dari Ustadz. Nah, jadi saat ini di hadapan kita telah ada beberapa hadiah ya. Ini hadiahnya dari LGR Apparel ya. Beliau menyiapkan hadiah untuk talk show pagi ini ya. Jadi ana harapkan teman-teman semangat ya untuk menjawab ini, jangan malu-malu ya. Ini hadiahnya Masya Allah ini bagus-bagus, ini legend ya. Ini brand lokal yang Masya Allah sudah masyhur ya Ustaz ya di kalangan kita para ikhwan. Nah, mungkin bisa dimulai dari Ustadz Fadlan dulu memberikan pertanyaan atau mungkin memerintahkan Ustadz untuk memberikan kesimpulan Ustadz. Fadl Ustadz, atau apa pertanyaan Ustadz? Tes. Yang bisa angkat tangan. Angkat tangan dulu, siapa yang mau? Ismuk Wahyu. Naam. Belum tentu dapat hadiah Wahyu, harus bisa jawab dulu lah ya. Pertanyaannya sebutkan, bukan sebutkan ya. Di antara keutamaan
dari dakwah tadi atau kedudukan dakwah atau keutamaan dakwah adalah bahwa dakwah itu ciri khas dari generasi terbaik. Begitu ya tadi ya? Sebutkan dalilnya. Sahal laysa bis'ab. Watanhauna 'anil ahsantum barakallahu fik. Betul. Tastahiq al-hadiyah. Langsung sini. Tafadhol ta'al. Boleh milih paling satu. Ya, terserah, monggo, teknis. Mudah-mudahan nomornya cocok dengan kan nanti kalau nggak cocok bisa di iya. Tafadhol, dipilih, bebas, boleh memilih. Karena antum yang pertama ya. Masya Allah, pilih yang paling gede. Salam. Iya. Grogi Ustaz, ketemu Ustaz. Padahal. Baik, berikutnya kepada Ustaz Abdul Aswad, tafadhol Ustaz untuk memberikan pertanyaan kepada jamaah. Ya, tadi Ustadz kita menyampaikan ada ilmu tentang dakwah itu ada 3 yang harus dipelajari. Sebutkan ketiga hal tersebut. Waduh, banyak. Itu paling belakang, ya, yang dekat tabir. Kopiah hitam. Malik. Ya, 6. Kum ya Malik, kum. Nah. Fadal. Iya. Ya. Gimana Ustaz? Ya, jawabannya benar Masya Allah. Mas siapa namanya? Malik. Fadhol, Ta'al ya silakan Malik. Mas. Nanti kalau ukurannya nggak pas tukar sama Wahyu ya. Ini mau ngambil hadiah kok lemes gini. Lah iya. Fadal. Itu sepatu ya. Sepatu aja. Ini apa ini? Ayo ambil aja. Masya Allah. Sofik Ustaz. Baik, untuk berikutnya ini tanya jawab dulu ya. Tanya jawab dari jamaah, mungkin ada pertanyaan, tafadhol bisa melalui langsung ataupun kertas. Fadhol yang mau angkat tangan. Oh, fadhol. Bagas. Mana? Bahasa Jawa aja Mas. Yang mudah bagi antum. Beliau tanya bahasa Arab bahasa Indonesia, saya jawab bahasa Jawa aja. Fadhol. Untuk siapa? Mungkin untuk Ustadz Fadlan gitu ya. Nah, Dari pertanyaannya kata istafidul jami' beliau menanyakan kalau kita pulang di kampung tentang kalimat tauhid, apakah kita ganti kalimat tauhid dengan kalimatul iman? Karena ada orang yang fobi duluan dengan kalimat tauhid masalah, atau bagaimana? Bagaimana sikap kita? Nah, pertama tauhid itu penting sekali ya. Sebelum kita jawab ya. Bagian ulama mengatakan man takallama 'anil Islam wa lam yatakallam 'anit tauhid faka'annahu lam yatakallam syai'an 'anil Islam. Man takallama 'anil Islam wa lam yatakallam 'anit tauhid faka'annahu lam yatakallam syai'an 'anil Islam.
Barang siapa berbicara tentang Islam tapi tak pernah bahas tauhid, seakan-akan dia tidak pernah ngomong tentang Islam. Li'annal islama huwa tauhid wa tauhid huwal islam. Karena tauhid adalah Islam, Islam adalah tauhid. Mengapa Nabi Nuh kaumnya ditenggelamkan Allah? Karena menentang tauhid. Mengapa Nabi Ibrahim ingin dibakar hidup-hidup sama raja yang dolim? Karena menegakkan tauhid. Mengapa Nabi Ibrahim memecahkan berhala-berhala? Karena menegakkan tauhid. Mengapa Nabi Ibrahim hijrah dari Syam mengajak keluarganya ke Makkah? Karena tauhid. Mengapa Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun? Karena tauhid. Mengapa Nabi Isa dikejar-kejar tentara Romawi dan ingin disalib, ingin dibunuh? Mengapa? Karena menegakkan tauhid. Mengapa Rasulullah SAW diludahi, dilempari batu, diusir dari kampung halamannya? Karena tauhid. Mengapa Bilal bin Rabah diseret di tengah padang pasir yang panas, ditimpakan batu besar? Ya karena tauhid. Mengapa para sahabat terlunta-lunta? Semua karena berdakwah tauhid. Maka kalau sekarang ini kita berbicara tentang Islam, tapi tidak pernah bahas sama sekali tentang tauhid, seakan-akan kita ini nggak pernah ngomong tentang Islam. Kalau kita menyampaikan birrul walidain, bagus birrul walidain, luar biasa. Tetapi semua agama mengajarkan birrul walidain. Kalau kita berbicara jangan korupsi, bagus itu. Jangan berhenti, tetap harus disampaikan. Tetapi ingat, kalau sekedar dakwamu itu jangan korupsi, maka seluruh agama juga melarang kita apa? Korupsi. Dan begitulah, ada yang membedakan kita dengan agama-agama lain dan ajaran-ajaran yang lain, yaitu tentang fokus pada tauhid. Maka pakem ini tidak boleh hilang. Ya, pakem ini tidak boleh apa? Hilang. Seperti hadis Mu'ad tadi itu kan, yang pertama kali kamu dakwakan adalah tauhid. Adapun masalah wasilah dakwah, tidak harus antum pulang langsung buka kajian Fathul Majid. Orang bingung, ya kan? Boleh, jadi intinya tetap tauhid. Tetapi membahasakannya boleh dengan ayo kita belajar baca Quran. Baca Quran dengan misalnya surat Al-Fatihah. Nah, harus dengan ayo kita ngaji tauhid, ayo kita ngaji Quran gitu misalnya. Tapi di Quran tadi kan kita mulai dengan surat terpenting yang dijadikan rukun Islam, rukun salat, yaitu surat apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah mamlu bit tauhid. Alaysa kadzalik? Bismillahirrahmanirrahim. Ada asma wa sifat di situ, ya kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Di situ ada tauhid rububiyah. Dan enggak harus istilah itu muncul. Enggak harus ini harus rububiyah, enggak harus. Artinya kita jelaskan dengan bahasa yang sederhana, mereka paham, intinya itu sampai. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tauhid apa? Uluhiyah. Dari situ nanti esensi dari tauhid itu masuk ke mereka. Di zaman Nabi memang belum ada pembagian-pembagian tauhid jadi 3 itu. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat tidak ada. Tapi para sahabat benar semuanya tauhidnya. Karena pada waktu itu masih belum dibutuhkan. Jadi begini ya, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat itu sudah ada di zaman Nabi. Tapi penamaannya yang belum ada. Paham ya? Itu namanya metode apa? Kemarin di kelas metode istiqra. Istiqra itu bukan membuat sesuatu yang baru. Tapi istiqra itu mengungkap sesuatu yang sebenarnya sudah ada. Saya kasih contoh, perhatikan bahwa kita ini jangan terlalu bahasa kemudian disaklekan gitu, jangan. Contoh, saya mau tanya antum semuanya, apakah Abu Bakar itu kalau ditanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kalau ditanya apa hukumnya nun sakinah bertemu dengan huruf hijaiyah? Apakah ngerti iklab, ikhfa, idhom biuna, idhom bilawun? Enggak ngerti. Tapi bacanya sudah benar semua. Jadi kita ini yang penting esensinya. Ngerti esensinya ya? Intinya. Seperti enggak harus kita itu menyampaikan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, hindari nama-nama kayak gitu. Kalau masyarakatnya belum siap. Pengarang kita, pensyarah kitab akidah, syarah akidah Tuhawiyah, itu banyak menukil kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tapi tanpa menyebutkan apa? Nama Syekhul Islam. Karena pada waktu itu orang Pobi, pada waktu itu ya. Bukan berarti beliau itu
azwul qaul ila ghair qailihi, bukan enggak mau menisbatkan kepada pemiliknya, bukan, tetapi maslahatnya. Jadi paham maksud saya ya? Jadi mulailah dengan titik yang disepakati tanpa mengorbankan mabda kita. Titik yang disepakati Quran, tidak ada orang Islam benci Quran, tidak ada. Betul ya? Maka mulailah melalui ngajari Al-Quran. Al-Quran itu kan sumbernya tauhid. Tidak ada sumber tauhid terbaik kecuali apa? Melebihi apa? Sumber tauhid terbaik ya Al-Quran itu. Maka masuklah melalui ngajari anak-anak kecil ya Al-Quran. Jangan merasa terhina dengan ngajari anak kecil. Ini sering saya sampaikan. Bisa jadi pahala yang didapat oleh seorang dai itu lebih banyak pahalanya justru ngajari anak kecil. Itu bisa Al-Fatihah dari antum itu uas. Dibaca sampai dia mati itu. Surat Al-Fatihah itu. Dan Anda yang ngajari. Makanya begini. Usia itu berubah. Orang itu suatu saat akan mati semua. Maka jangan sepelekan mendakwai anak kecil. Antum kalau mendakwai orang-orang tua sudah besar-besar repot misalnya. Anak kecil garapan yang baik. Anak kecil ini 5 tahun yang akan datang sudah berubah usianya. Nah, jadi begitu ya intinya. Tidak harus dengan simbol-simbol. Tidak harus dengan orang masyarakat belum kenal sama Syekh Albani kemudian antum mengatakan Syekh Albani berkata, orang malah nggak paham. Malah Pobi dulu ini siapa ini kan gitu kan. Jadi yang penting esensinya ajarannya masuk, jangan terlalu dengan kata-kata simbol-simbol tertentu ya, selama tidak melanggar syariat, pakai wasilah yang terbaik. Begitu Mas ya. Pakai iman, pakai tauhid. Sebenarnya tauhid itu ya untuk semua sih. Cuman ya memang benar beberapa kalangan tuh hobi dulu. Tidak bolehlah diganti iman, tapi kedepannya tetap harus diserangkan tauhid. Karena lafaz tauhid juga syar'i. Diambil dari tafsir itu loh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa makna liya'budununa? Liwah itu yang benar tauhid. Kita juga kedepannya harus dijelaskan bahwa tauhid adalah kalimat syar'i. Begitu ya, wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Berikutnya ada pertanyaan dari kertas nih Ustaz. Pertanyaan berkaitan dengan sebenarnya sudah disinggung sedikit tadi sama Ustaz Abdul Aswad Al-Bayati, mungkin butuh dipertegas lagi. Gimana Ustaz ketika kita dalam barisan dakwah itu Ustaz memiliki perbedaan yang akhirnya menimbulkan perpecahan Ustaz. Itu gimana sikap terbaik itu Ustaz ketika kita menghadapi perbedaan-perbedaan di antara kita Ustaz. Nah, barakallahu fikum Ustaz. Tafadhol Ustaz. Iya, seperti yang disampaikan ya bahwa setiap komunitas itu mesti akan terjadi perselisihan di dalamnya. Dan itu tidak bisa kita hindari. Mesti ada. Terus bagaimana sikap kita saat menghadapi perselisihan tersebut? Ya karena kita penuntut ilmu, apalagi antum belajar di sini 4 tahun. Insya Allah sudah pada ngerti apa yang menjadi prinsip-prinsip ahli sunnati wal jamaah. Kita di antara yang paling ringkas yang membahas tentang masalah prinsip ahli sunnati wal jamaah adalah kitab Ushulus Sunnah. Tulisan karya Imam Ahmad ya, yang diriwayatkan oleh siapa namanya lupa saya. Yang sudah kita pelajari lah bersama-sama. Di kalangan madhab Syafi'i juga ada syarah Sunnah Imam Al-Muzani. Di kalangan madhab Maliki ada akidah syarah Muqaddimah Risalah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani dari madhab Maliki. Di kalangan madhab Hanafi ada syarah akidah Tahawiyah. Nah itu kita pelajari, dipahami poin-poin yang menjadi prinsip penting, yang menjadi dasar yang sangat fundamental di dalam akidah ahli sunnati wal jamaah. Adapun perselisihan ya yang sifatnya khilafiyah ijtihadiyah, apalagi hanya masalah teknis, kita harus lebih banyak berlapang dada. Bagaimana cara berlapang dada? Banyak-banyak berdoa tadi. Rabbishrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam bil lisan. Yang kedua, senantiasa memohon kepada Allah keikhlasan itu. Karena masalah itu timbul seringkali karena turunnya keikhlasan. Karena masing-masing orang ingin dipakai pendapat dan idenya. Masing-masing mempertahankan idenya dan membanggakan apa yang menjadi hasil pemikirannya. Seorang itu kalau dia berbicara
menyampaikan ide, dia hanya mengulangi apa yang sudah pernah dia dengar. Benar tidak? Ustaz Fadlan, Ana, dan Mas Ivan berbicara di sini. Dia hanya mengulangi apa yang sudah pernah didengar. Tapi kalau kita mau mendengar pendapat orang lain, kita banyak mendapat informasi yang baru. Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimahullahu taala pernah menyatakan bahwa ucapan Abu Bakar itu yang diriwayatkan oleh para ulama itu kalau dikumpulkan, kata Syekh Ali bin Hasan, tidak lebih dari muhadharah selama 1 jam saja. Ucapan-ucapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang ditulis oleh para ulama kita itu kalau dikumpulkan itu tidak melebihi muhadharah dengan durasi waktu 1 jam, kata beliau. Ya. Jadi di hari ini kita harus lebih banyak belajar diam. Ya, salah seorang ulama salaf, Sufyan Ats-Tsauri kalau tidak salah, beliau mengatakan, "Hadza zamanus sukut wa luzumul buyut wa ridha bil qut ila antamut." Ini adalah zaman di mana kita harus banyak belajar diam. Terutama ketika sedang konflik. Yang ngomong begini jangan dibalas dengan omongan. Diam saja. Apalagi masalahnya hanya masalah teknis, masalah khilafiyah ijtihadiyah. Tetapi ini mudah disampaikan. Ya, prakteknya perlu latihan bertahun-tahun lamanya untuk mengendalikan diri. Ketika sedang rapat komunitas misalnya, yang ngomong ngotot nekat seperti itu, sudah diam saja kita. Man tawadha'a lillah rafa'ahullah. Barang siapa bertawadhu, rendah hati, Allah akan angkat derajatnya. Hadza zamanus sukut wa luzumul buyut, lebih banyak di rumah. Tidak keluar-keluar di masa fitnah. Wa ridha bil qut, dan ridho dengan jatah makan yang Allah berikan meskipun harga minyak goreng naik misalnya. Urusan antum sebagai mahasiswa apa toh kok ngurusi minyak goreng ini? Saya tuh sampai kepikiran bikin pengajian Ustaz, judulnya ontran-ontran lengo klentik. Bagaimana kaum salaf itu menyikapi saat harga-harga naik itu. Ridha bil qut ila antamut, ya, ridha dengan jatah makan yang Allah berikan kepada kita sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang membuat permasalahan menjadi runyam itu karena banyak orang jahil ngomong. Jadi ketika orang-orang jahil banyak ngomong, disitulah masalah akan timbul. Jadi di antara solusi, bukan solusi, cara untuk meminimalisir efek buruk dari perselisihan adalah menahan lisan kita, ya, dan meminta keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'alukal ikhlas fil qawli wal amal. Ya Allah, anugerahkan kepada kami keikhlasan dalam ucapan dan perbuatan kami. Seperti itu. Kemudian belajar. Belajar untuk menekuni pos-pos dakwah yang tidak diminati oleh orang. Itu mengajarkan kita sikap tawadhu. Kita ada ustadz di Jogja namanya Ustadz Abu Sa'ad rahimahullahu ta'ala. Beliau itu guru dari gurunya Ustadz Firanda hafizahullahu ta'ala. Ketika ada tablik akbar Ustadz Firanda, beliau itu jadi tukang parkir loh. Ketika bubaran yang lain sudah pada kemana-mana, Ustadz Abu Sa'ad itu menguti sampah gitu. Itu guru loh, menguti sampah di pengajian muridnya. Itu perlu pemaksaan jiwa. Wah, gengsi saya. Kita perlu melawan itu. Untuk menempati pos-pos yang tidak banyak diminati oleh orang. Karena besarnya pahala itu tidak terletak pada jenis amal. Oh, ini amal strategis, ini amal. Misalnya pembawa acara itu pos yang banyak diminati oleh orang ya, pos yang prestisius barangkali. Tapi bukan berarti Mas Ivan nggak ikhlas ya. Insyaallah beliau minal mukhlisin wal muslihin. Amin. Nah, ketika kita terbiasa menempati pos-pos yang tidak banyak diminati oleh orang, ya, seolah-olah kita itu ingin mengajari jiwa dan raga kita untuk bertawadhu, berendah diri. Kalau usulan kita tidak dipakai, ya udah nggak apa-apa kan, saya kan memang tukang parkir saja. Saya kan memang tukang tebang pohon saja. Itu membantu kita untuk lebih bisa tawadhu dan lebih menghargai masukan dari saudara-saudara kita. Ya. Kemudian juga mempelajari sikap-sikap para ulama ussalaf ketika terjadi perselisihan, bagaimana sikap mereka. Itu perlu kita buka-buka kitab lagi. Ya. Itu lebih baik dan lebih bermanfaat, lebih barokah
Meskipun secara teori debat kita kalah ya, aslinya kita menang. Kata orang Jawa, menang tanpa ngasorake, ngeluruk tanpa bolos, sugih tanpa bondo. Jadi menang tanpa harus merendahkan orang lain. Yaitu dengan, oh Masya Allah usulan panjenengan bagus, jadi saya tak derek saja, saya ikut saja. Semoga diberikan keberkahan, kelancaran. Meskipun taruhlah secara teori usulan kita ini lebih baik dan hasilnya akan lebih maksimal. Tapi kalau orang lain memaksakan pakai itu, ya sudah. Yang penting kan dakwah ini jalan. Meskipun kurang maksimal, nggak apa-apa. Yang penting jangan ada perselisihan dan perpecahan. Karena perpecahan ini sudah banyak. Jangan kita menambah. Apalagi perpecahan di internal para dai. Ya, gimana nanti orang-orang di luar? Pengajian, oh lawang kiai ini udah gegeran kok. Kita disuruh rukun. Kan repot kalau begitu. Wallahu ta'ala alam. Nah, jazakumullah khairan Ustaz. Ini hadiahnya masih banyak, masih 4 ya. Kayaknya sesi pertanyaan lagi. Tafadhol Ustaz Fadlan memberikan pertanyaan. Oke Ustaz. Oh, taib Ustaz Abdul Aswad dulu. Fadhol Ustaz. Saya kalau disuruh membuat pertanyaan suka bingung nih. Karena saya nggak ngajar di pondok, Ustaz. Jadi nggak biasa bikin pertanyaan. Pertanyaannya adalah, siapa tadi nama sahabat yang diperintahkan untuk memperbanyak kuah ketika memasak itu? Ya antum. Abu Dzar? Abu Dzar siapa? Abu Dzar? Suaranya digedein. Gede. Abu Dzar siapa? Siapa yang menggenapi? Ya antum. Abu Dzar? Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, jawabnya benar. Yang ini kalau dikasih juga gimana? Boleh, Nggak apa-apa ya. Ustaz, fadhol. Biar adil. Baik, untuk yang belum masih ada kesempatan 2 lagi. Siap-siap ya. Fadhol Ustaz. Ustaz Fadlan sekarang. Ya, pertanyaannya mudah aja ya, biar antum dapat hadiah. Kayak UTS aja ini. Sebutkan keutamaan dakwah dan dalilnya. Terserah. Tadi kan beberapa tadi kan. Satu aja lah. Keutamaan dakwah itu apa saja dan dalilnya apa. Fadhal, Syekh. Berdiri Mas, berdiri. Berdiri. Namanya antum siapa? Fikri. Fadhal ya, Fikri. Mumtaz, ta'al. Fadhal. Baik. Satu yang terakhir ini Ustaz, untuk Ustaz Abdul Aswad ya, yang Ya. pertama. Nah, Ustaz terakhir Ustaz, satu lagi Ustaz. Fadhol. Nggih Ustaz. Atau selain pertanyaan pun enggak apa-apa Ustaz. Ringkasan mungkin, Fadhol Ustaz. Yang tadi yang bahasa Jawa-Jawa itu dulu, Ustaz. Oh gitu. Yang hafal syair Jawa. Tadi ada yang nulis ya? Ya Allah, saya suka bingung kalau ngasih pertanyaan ini. Ada Ya, usulan dari beliau, Ustaz Fadlan? beliau biasanya jawab pertanyaan soalnya. Jadi kalau buat pertanyaan repot. Maka Ustaz. Manfaat berjamaah atau bersinergi dengan orang lain di dalam berdakwah itu. Kalau ada dalilnya bagus sekali. Fadlan. Tadi saya bacakan dalil soalnya. Ya antum. Mas siapa namanya? Coba dilepas dulu biar jelas. Vicky. Ya. Ya. Manfaatnya apa? Bersinergi di dalam dakwah itu. Itu dalilnya doanya Nabi Musa. Iya benar, itu salah satu dalil juga. Sudah? Menyerah? Yang lain ada? Ya belakang. Jaket biru. Haris, Iya. Fadhol.
Apa manfaat bersinergi dalam dakwah? Iya. Terus apa dalilnya, Mas? Iya. Iya. Jawabannya benar sekali. Fadhal, Jazakallah khairan. diambil. Depan. Mas siapa ini namanya? Mas Harith, Ustaz. Hari. Harith. Nah, Dari mana Mas Hari? dari Bandung. Bandung, Mas. Masih ada lagi kan? Enggak ada. Harus diadakan. Ini karena pertanyaan istimewa ini dari saya ini. Oh, taib, taib. Jadi insya Allah diadakan ya. Yang ini menyusul ya nanti hadiahnya. Lu udah ada, sudah lah kasihan beliau. Nah, ini harus ada hadiah nanti ya. Ya Ustaz, Satu nanti aja. kita adakan Ustaz. Adakan ya. Insya Allah nanti. Tapi adakan. tunda ini. Ya, iya Ustaz. Aku yang ini di belakang nanti. tadi disebutkan oleh Ustadz makna brigas, luhotan wastilahan. Ayo dituliskan tadi. Siapa? Baju putih yang duluan tadi. Berdiri. Luhotan dulu, luhotan dulu. Apa brigas itu? Iki wong Jawa pisan jadi. Naam. Brigas energik gitu ya. Terus mustalah cocok anggota antum. Anak kasih tahu, Ustaz. Iya. Ya ini mantan personil Brigas. Makanya. Makanya kok lancar ngono. Nah. Habis itu lanjut sekolah di sini, Ustaz. Alhamdulillah. Tetap dapat hadiah, Mas. Iya, Ustaz. Dicatat Tetap, namanya ya. Iya, Ustaz. Nama antum? Mas Aditya. Oh, Aditya ya. Araftu. Nah, Aditya. Siap. Masya Allah. Ya wis, matur nuwun. Taib, karena hadiah sudah habis dan materinya juga sudah habis Ustaz ya. Sebenarnya belum habis, untuk materi sebenarnya masih banyak yang ingin ditanyakan ya. Tapi karena kita waktunya terbatas dan Ustadz juga memiliki jadwal di setelah ini, maka untuk pertemuan kali ini, sesi talk show kali ini, kita cukupkan sampai di sini. Semoga kita bisa memiliki acara yang semisal atau yang lebih baik lagi di kemudian hari nanti. Kita ucapkan jazakumullah khairah untuk kedua guru kami yang telah menyampaikan materinya, ya, penjelasannya pada hari ini dengan sangat baik dan bisa dipahami oleh kita. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, yang bisa berguna di kemudian hari nanti. Adapun untuk teman-teman, para jamaah sekalian, kami dari panitia pula mengucapkan jazakumullah khairah atas perhatian antum semua. Semoga apa yang antum usahakan ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dan kita akhiri perjumpaan pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.